Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nasihat Imam Ibnu Athaillah yang ke-49. Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak. Berhusnuzonlah Anda kepada Allah melalui sifat-sifat mulia dan sifat-sifat yang sempurna yang ada pada Allah. Jika tidak mampu, maka berhusnuzonlah Anda kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan baik Allah kepada Anda. Berupa rizki yang Allah berikan kepada Anda, kesehatan yang Allah berikan kepada Anda, kemurahan, dan seterusnya. Nah, itu adalah metodologi yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Jika Anda sudah mampu berhusnuzon kepada Allah dengan memahami kesempurnaan sifat-sifatnya, lakukan. Jika tidak mampu, maka gunakan metode kedua, yaitu kelompok awam. Yaitu kelompok awam yang memahami husnuzon dengan cara memahami perbuatan-perbuatan baik Allah kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, para santri, kita akan melihat bahwa jika husnuzon ini tidak lebih dijelaskan lagi, akan banyak orang yang punya pemahaman yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti misalnya ada seorang yang akan atau sedang melakukan maksiat, ditegur oleh sahabatnya, dia akan berkata, saya berbaik sangka kepada Allah. Saya insya Allah akan diampuni dosa-dosa saya. Saya akan masuk surga. Ya, ini harus diperjelas. Kalau husnuzon gitu, kepada Allah tidak dibatasi dengan kaidah-kaidah lain, maka akan menjadi liar seperti ini. Makanya datanglah Ibnu Qayyim yang mendefinisikan, memperjelas bahwa yang disebut husnuzon itu adalah ketika melahirkan satu dorongan untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Dan tidak terjebak pada kenyamanan dalam perbuatan maksiat. Sebab kalau dia justru mengajak kepada kemaksiatan seperti yang dicontohkan tadi, itu namanya gurur. Tertipu dengan kata husnuzon itu sendiri. Ya. Coba para santri lihat bagaimana gambaran husnuzon yang diperlihatkan oleh para sahabat. Seperti Abu Bakar misalnya, dia bilang apa? Wadadtu atau wadidtu lau kuntu sya'ratan inda ibni Adam atau inda abdin mu'min. Dalam riwayat Ahmad. Kalau bisa saya memilih, kata Abu Bakar, saya akan lebih baik jadi sebutir gandum di hadapan seorang hamba mukmin daripada menjadi manusia yang ketika mati harus dihisab, dipinta pertanggungjawaban, ditanya nikmat, ditanya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal nyatanya kita sudah sama-sama paham bahwa Abu Bakar dijamin masuk surga. Min asyratil mubasyirina bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan dijamin masuk surga. Umar pun demikian. Ketika membaca surat Toha di ayat Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu betul-betul akan terjadi. Umar sampai menangis.
Bahkan saking derasnya tangisan Umar sampai dia sakit. Bahkan sampai di keterangan di sini, baka washtadda bakauhu hatta marodo, sampai dia sakit. Wa'adan nas. Dan orang-orang menjenguknya. Hanya mendengar ayat berbicara tentang azab. Padahal kita tahu bahwa Umar dijamin masuk surga oleh Allah. Ini gambar husnuzon yang benar. Itu gambar husnuzon. Demikian halnya sahabat-sahabat yang lain seperti Ali, Utsman bin Affan dan seterusnya. Gitu. Makanya Ibnu Qayyim, para santri sekalian, kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan husnuzon itu adalah in hamala ila al khair. Itunya, jika mengarahkan kepada perbuatan baik dan menjauhkan dia dari perbuatan maksiat. Gitu. Itu namanya baru apa? Baru disebut husnuzon. In hamala alal amal wa hasa alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Tapi sebaliknya, wa inda'a ilal batalah wal inhimak fil ma'asi fa huwa gurur. Jika mengajak kepada stagnasi, diam, tidak punya aktivitas, malas bekerja, gitu. Lalu apa? Wal inhimak fil ma'asi, terjebak pada kemaksiatan, maka apa? Disebut gurur di situ. Dia tertipu dengan husnuzon. Makanya kemudian para ulama memberikan batasan-batasan. Husnuzon yang benar itu jika memenuhi 3 rukun. Jika terpenuhi, terlengkapi 3 rukun. Rukun yang pertama al-mahabbah, rukun yang kedua al-khauf, rukun yang ketiga as-sa'yu. Di sini dikatakan al-mahabbatu najimatun anil ma'rifati lidzil kamal. Mahabbah itu adalah rasa cinta yang muncul dari satu pemahaman yang benar tentang Allah yang maha sempurna. Kemahasempurnaan Allah terlihat bagi dia. Ada nampak di hadapan dia. Sehingga apa? Muncullah rasa cinta. Jadi husnuzon yang menafikan rasa cinta, tidak ada rasa cinta di dalam dirinya, itu husnuzon yang tidak memenuhi rukun, tidak sah. Yang kedua, al-khauf najimun anil ma'rifatil lidzil jalal. Adalah satu rasa yang muncul dari apa? Dari satu pengetahuan yang benar tentang zat yang maha tinggi, yang maha gagah, yang maha hebat. Jadi adanya orang berani melanggar sebuah aturan Allah, berani melakukan sebuah maksiat, itu terjadi semata-mata Allah. Semata-mata apa? Karena tidak memahami dengan benar tentang kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah. Tidak sempurnanya pengetahuan tentang kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, kegagahan Allah, sehingga muncul dalam diri seorang hamba keberanian dalam melaksanakan maksiat, melanggar hududullah, hudud Allah, aturan-aturan Allah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah as-sa'yu. As-sa'yu itu dalilul mahabbah. As-sa'yu, usaha untuk memperbaiki diri, menyempurnakan diri di hadapan zat yang maha kita cinta, itu wujud dari rasa cinta itu sendiri. Jadi kalau tidak ada action dalam saat-saat ingin berhadapan dengan atau bertemu dengan yang dikasihi, menunjukkan bahwa rasa cintanya perlu dipertanyakan. Selalu sangat maklum apabila kita ingin berhadapan dengan orang yang kita cinta, yang kita puja, maka kita akan menyempurnakan pakaian, menyempurnakan cara berjalan, mengatur cara bicara. Itu bahkan dikasih wewangian dan seterusnya. Jadi ada upaya-upaya menyempurnakan diri di hadapan Allah. Jadi kalau dia berhusnuzon kepada Allah tapi tidak ada upaya untuk menyempurnakan diri,
tidak ada upaya untuk membuat Allah senang, ya enggak terpenuhilah syarat. Apa rukunnya? Jadi kata Ibnu Qayyim ada 3 rukun. Pertama mahabbah, yang kedua al-khauf, yang ketiga as-sa'yu. Jadi kembali kepada pembahasan kita para santri bahwa Imam Ibnu Athaillah ingin kembali mengingatkan kepada kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Syukur-syukur kita bisa berhusnuzon dengan memahami sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Sehingga apa? Sehingga ketika pun yang datang zahirnya seperti sebuah bala, kita memahami hikmah-hikmah yang bisa muncul, yang timbul karenanya. Dan tetap berhusnuzon kepada Allah. Ketika datang penyakit, ketika datang ujian ini, orang yang berhusnuzon kepada Allah, dia akan melihat semua ini adalah mengandung hikmah yang luar biasa, yang ingin Allah perlihatkan kepada dirinya. Syukur-syukur kita adalah orang yang sudah mampu melakukan husnuzon hanya dengan cara melihat sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Yang ini dikategorikan oleh Imam Ibnu Athaillah sebagai kelompok maqamul khos, kelompok khusus. Adapun kelompok awam adalah kelompok mana? Kelompok yang baru bisa berhusnuzon kepada Allah setelah dia melihat perbuatan-perbuatan baik Allah yang diberikan kepada dia. Rizki yang diberikan, sehat yang diberikan, itu kesempurnaan tubuh yang diberikan. Baru dia melihat bahwa Allah telah berbuat husnuzon kepada dia. Nah itulah para santri sekalian, di hikmah yang ke-49 ini Imam Ibnu Athaillah ingin mengajarkan agar kita berusaha tetap bersikap husnuzon kepada Allah dalam bentuk apapun. Inna husna zonni billah min husna ibadatillah. Ya, dan sebuah hadis katakan sesungguhnya husnuzon kepada Allah itu termasuk sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Al-hadis. Lagian bagi kelompok khos ini adalah gambaran dari apa yang Allah firmankan dalam surat Surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Itu bagi kelompok khos tuh. Itunya ketika ternyata dalam sebuah kasus keinginan dia tidak sama dengan keinginan Allah, maka dia akan melihat Allah yang lebih tahu. Bisa jadi yang aku suka tidak baik. Bisa jadi yang aku tidak suka menurut Allah baik. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ya. Jadi kembali kepada kitab hikam kita, maka jelas di sini definisi yang dikatakan oleh Abu Muhammad ibni Abdullah Al-Azizil Mahdawi. Yang dimaksud husnuzon itu apa? Ibaratun an qat'il wahmi. Husnuzon itu sebenarnya bagaimana seseorang itu memutus praduga-praduga tidak pantas kepada Allah. Memutuskan praduga-praduga yang buruk, prasangka-prasangka buruk terhadap Allah, diganti dengan prasangka-prasangka yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.